Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Haidar Taki dengan NIM 231221151. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah. Dakwah itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil seruan. Sedangkan secara istilah, menurut beberapa ahli, yang pertama Profesor Thoha Yahya Komar, dakwah adalah upaya mengajak umat Islam ke jalan yang benar. Sedangkan menurut Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Musyridin, dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya menyeru pada kebenaran dan mencegah kemungkaran. Sedangkan menurut Hamzah Yakub, dakwah adalah mengajak manusia mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Rasulnya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Hamka dan Syekh Muhammad Abdu, sejarah dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya menyeru pada kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah seruan menuju kebaikan. Masuk pada bab pembahasan. Yang pertama, penyebaran Islam di Mekah. Pada usia 40 tahun, tepatnya pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi, saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan diperintahkan untuk membacanya. Inilah wahyu yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga penobatan beliau sebagai nabi dan rasul bagi seluruh umat, dan tugasnya untuk berdakwah. Setelah 2,5 tahun kemudian, Rasulullah SAW menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, barulah Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam. Dakwah tersebut antara lain mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sekutu baginya. Metode dakwah yang digunakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan secara terbatas pada keluarga terdekat, para sahabat, melalui pendekatan secara pribadi. Strategi ini yang digunakan Nabi Muhammad tepat agar penduduk Makkah tidak terkejut dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun, dan beliau berhasil mengajak Khadijah, Ali, Zaid, dan Abu Bakar. Selanjutnya, melalui Abu Bakar, beberapa orang masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Masuk yang kedua, dakwah secara terbuka. Dakwah secara terbuka adalah dakwah yang dilakukan secara terbuka kepada penduduk Mekah pada tahun 8 Hijriyah. Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam sehingga barisan kaum muslimin menjadi bertambah kuat. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu penyebaran kepada orang-orang terdekat. Yang kedua, dakwah dengan memberdayakan kaum wanita. Yang ketiga, fokus pada pembinaan akidah. Yang pertama itu penyebaran kepada orang-orang terdekat. Dakwah ini dilakukan dengan menyeru keluarga sahabat Rasulullah yang paling karib. Sedangkan yang kedua, dakwah dengan memberdayakan kaum wanita. Peran wanita di masa awal dakwah diberdayakan oleh Rasulullah SAW, karena wanita sesungguhnya memiliki kekuatannya yang dahsyat. Sedangkan yang ketiga, fokus pada pembinaan akidah. Pembinaan akidah difokuskan di rumah sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Tempat ini digunakan untuk mendidik sahabat Rasulullah SAW agar nantinya sahabat dipercaya Rasulullah untuk membuka dakwah di kota Yastrib. Masuk yang ketiga, reaksi kaum Quraisy. Saat Rasulullah SAW menyeru dengan terang-terangan, maka kaum Quraisy menyatakan tantangannya terhadap agama baru itu.
dan mereka coba hendak membunuh agama ini dengan cara apapun. Maka dapat kita simpulkan sebab-sebab yang mendorong kaum Quraisy menentang agama Islam dan kaum muslimin. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Dan yang kedua, penyamaan hak antara bangsawan dan kasta hamba sahaya. Yang ketiga, takut dibangkit. Sedangkan yang keempat, taklid kepada nenek moyang. Sedangkan yang terakhir itu memperniagakan patung. Kita masuk ke yang keempat ya. Hikmah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Hikmah yang dapat diperoleh dari sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah antara lain, yang pertama, percaya akan pertolongan Allah SWT dalam perjuangan menegakkan agama Islam. Yang kedua, memahami bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan wahyu. Yang ketiga, meneladani sikap Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya itu adalah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Mengetahui ajaran baru yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy itu menentang secara keras karena merasa terancam jika ajaran nenek moyang mereka tergantikan dengan ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.